Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang budiman dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Ahmad Nurudin Deng Patapa. Saat ini saya berada di Taman Pusaka Kota Benteng, Pulau Selayar. Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk diri kita semua. Banyak orang yang menyesali tentang perjalanan waktu. Andainya kemarin saya melakukan hal ini, hal itu, tentu saja hari ini tidak akan terjadi demikian. Seandainya ketika masih muda saya melakukan ini, tentu saja ketika saya sekarang tua tidak terjadi seperti ini. Penyesalan-penyesalan seperti ini adalah menyesali perjalanan waktunya. Kalimat seandainya itu mengisyaratkan dia itu menyesali. Kenapa dahulu dia tidak seperti itu? Kenapa dahulu dia tidak melakukan hal yang dia inginkan? Inilah artinya waktu itu yang sudah kita lalui tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau yang namanya uang itu bisa kita cari. Kalau uang hilang, uang berkurang, itu masih bisa kita mencarinya lagi. Tetapi yang namanya waktu, sedetik yang sudah kita lewati berlalu, itu tidak akan mungkin bisa kita kembalikan lagi. Kalaupun ada di film-film yang namanya time travel, perjalanan waktu, itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Hanya semacam kajian film saja. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yaitu kita manusia banyak sekali yang melalaikan waktu. Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Allah Ta'ala banyak sekali menyampaikan sumpah-sumpahnya di dalam Al-Quran yang menyatakan waktu. Contohnya wal asr. Di tempat lain, di ayat yang lain juga dikatakan wal lail, demi malam. Wal fajr, demi subuh. Huruf waw di awal kalimat ini, di awal surah ini, di awal ayat ini adalah penegasan sumpah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sudah bersumpah dengan sesuatu, kita harus menitik beratkan kepada hal yang disampaikan oleh ayat tersebut. Dan di sini dikatakan wal asr. Asr sini artinya bisa masa, bisa sejarah, bisa waktu, bisa juga waktu asar. Ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia, lafi khusr, berada dalam kerugian. Yang dikatakan al-insan yang merugi, manusia yang merugi, yaitu terkait dari surat Al-Isra ayat 12, kemudian Al-Kahfi ayat 55, dan juga surat Yasin ayat 78, dan surat Al-Ma'arij ayat 20. Di kesemua ayat yang sudah saya sampaikan itu, itulah yang terkait dengan innal insana lafi khusr. Al-insan yang dikatakan merugi di situ adalah orang-orang yang melawan Rasul Allah, kemudian orang-orang yang tergesa-gesa, kemudian orang yang membantah, dan orang-orang yang banyak berkeluh kesah. Nah, inilah yang dikatakan al-insan yang merugi. Tetapi orang-orang yang tidak merugi adalah dikecualikan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang tidak rugi menggunakan waktunya adalah orang-orang yang menggunakan keimanannya dengan mengisinya dengan amal-amal soleh. Detik demi detik, menit demi menit, jam, kemudian hari demi hari, akhirnya berganti tahun demi tahun. Itu sangat tidak terasa kalau kita melewatinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita bisa bayangkan, adik kita ataupun keponakan kita, sepupu kita yang tadinya masih bayi, lama tidak berjumpa, tahu-tahu sudah menjadi anak SD, kemudian remaja. Ataupun misalnya tanaman jagung saja. Kemarin baru saja kita tanam, tiba-tiba dia sudah menjadi besar. Dia tidak pernah kelihatan pertumbuhannya, tidak sangat senyap, tidak terlihat pertumbuhannya, tetapi tahu-tahu menjadi besar. Seperti itulah perjalanan waktu. Seolah-olah kita melaluinya biasa saja.
tetapi tahu-tahu kita sudah melalui berjam-jam, melalui berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Yang tadinya kita masih anak-anak, tanpa terasa sekarang kita sudah mempunyai anak. Jadi itulah perjalanan waktu, begitu senyap tetapi tanpa terasa terus berjalan. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktunya itu dengan hal-hal yang berguna. Nah, kecuali adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selain kita menggunakan keimanan kita dengan beramal soleh, kita juga bisa mentarbiati kepada orang-orang dengan memberikan nasihat-nasihat yang benar, dan juga kita memberikan nasihat-nasihat untuk melakukan kesabaran kepada orang lain. Artinya kalau kita sudah bisa menggunakan keimanan kita dengan menggunakan amal soleh, kita pun berusaha untuk juga menablikannya, menyampaikannya, memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, untuk melakukan kebenaran dan juga untuk bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian hidup. Inilah yang termaktub dalam surat Al-Asr ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, yang artinya ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu ataupun lalai di dalam keduanya. Yang pertama yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Ini terdapat dalam hadis Bukhari. Nah, ketika kita sehat, kita lupa untuk menjaga kesehatan kita, kita lupa untuk menggunakan kesehatan kita itu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ataupun ketika kita ingat, kita tidak konsisten menjaga kesehatan tersebut. Saya kembali kepada surat Al-Asr tadi. Kalau kita ingat, kita pun harus memberikan nasihat kepada orang-orang lain tentang kebenaran tersebut untuk menjaga kesehatan itu. Kenapa kita sering lalai terhadap kesehatan? Karena ketika kita sehat itu kita benar-benar merasa bahwasanya kita akan sehat selamanya. Padahal ketika kita sakit kepala saja ataupun sakit gigi saja, itu kehidupan kita sudah terasa berbeda sekali. Kita tidak enak makan, sudah tidak enak tidur, padahal baru dikasih satu penyakit saja. Oleh karenanya, ketika kita merasa sehat, kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin, menjaga kesehatan, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ketika sudah sakit, dia menyesal. Andaikan ketika saya muda banyak melakukan olahraga, tentu saja sekarang saya tidak seperti ini. Andaikan saya tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, andaikan saya menjaga makanan saya, tentu saja saya tidak mengalami sakit seperti ini. Nah, ini ungkapan penyesalan ini banyak terucap oleh orang-orang yang sudah merasakan sakit. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang kita tidak sakit, kita harus menjaga kesehatan kita yang kita rasakan sekarang ini dengan menjaganya. Dan terlebih dari itu, kita harus mengisi kesehatan yang kita miliki ini dengan kegiatan-kegiatan yang berguna, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala menyukai perbuatan-perbuatan kita. Tentu saja hal ini akan mendatangkan pahala untuk kita. Kalau pahala banyak kita raih, artinya kita melenggang, kita menuju ke alam akhirat itu dengan hati yang tenang. Insya Allah husnul khotimah. Kalau perbekalan amal soleh kita itu sedikit, timbangan amal kebaikan kita itu ringan, tentu saja kita khawatir untuk bertemu dengan Allah Ta'ala di alam akhirat nanti. Harus banyak yang kita pertanggungjawabkan. Dosa-dosa kita, perbuatan buruk kita, harus banyak yang dipertanggungjawabkan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala di alam akhirat nanti. Tetapi kalau kita mengisi kesehatan kita ini dengan perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami suatu penyakit, ketika kita sudah sakaratul maut, sudah sakit-sakitan, tentu saja kita akan merasa lebih tenang. Karena selama kita sehat, kita banyak menggunakan waktu sehat kita itu untuk ibadah-ibadah, untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah adalah waktu yang luang.
Ini juga banyak sekali kita lupakan. Ketika kita tidak sibuk, kita merasa bebas dari tanggung jawab. Padahal ketika kita tidak sibuk, justru seperti itulah kita harus banyak melakukan hal-hal yang berguna. Kalau memang kita tidak sibuk, waktu kita banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal, artinya bolehlah yang tadinya kita tidak biasa melakukan sholat duha, kita biasakan melaksanakan sholat duha. Karena kan kita punya waktu luang. Yang tadinya kita tidak terbiasa pergi ke masjid, nah karena kita punya waktu luang, kita harus biasakan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan kita untuk pergi ke masjid. Karena di saat kita sibuk, tentu saja hal ini sulit sekali. Kita beralasan bahwasanya pekerjaan sedang menumpuk. Kita sedang melakukan ini, sedang melakukan itu, sehingga kita sulit untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, tetapi kalau memang sekarang kita sedang punya waktu luang, nah kita harus berpikir jangan sampai waktu luang ini terlewat begitu saja. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, waktu itu berjalan, tidak akan bisa kembali. Bahkan momen misalnya tadi pagi kita sarapan apa, tadi pagi kita melakukan apa, itu tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Nah, artinya kalau sekarang kita punya waktu luang, kita harus sadar diri bahwasanya apa yang harus kita lakukan, perbuatan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan di waktu luang ini. Karena belum tentu kita mempunyai waktu luang lagi di kesempatan yang mendatang.